Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi karena terpotong ya, Bandicamnya hanya 10 menit. Selanjutnya adalah bagaimana metode tahris hadis berdasarkan tema hadis. Nah, yaitu menelusuri hadis berdasarkan temanya. Ya, kitab yang dapat digunakan adalah kitab hadis tematik yang tema dan babnya mencakup seluruh topik agama seperti Al-Jawami atau Al-Mustakhrajat ala Al-Jawami, Al-Mustakhradat ala Al-Jawami atau Al-Majami, yaitu apabila kita mencari dalam kitab yang mencakup seluruh topik agama. Artinya apa? Dalam kitab tersebut ada dari A sampai Z ya, topik seluruh agama, dari mulai ibadah, muamalah, apa segala macam bab tentang haji, puasa, apa segala macam, ada semua di situ. Nah, ini kitabnya ini jadi ada 3 tadi. Nanti bisa dicek nih ya, tema kira-kira hadis yang kita cari tadi temanya apa gitu ya. Maka nanti bisa dicek di dalam kitab hadis ini. Kemudian kitab yang dapat digunakan kitab hadis tematik yang tema dan babnya mencakup sebagian besar topik agama. Kalau dia seluruh, yang kedua ini sebagian besar. Nah, itu bisa dicek nanti di kitab Sunan atau kitab Musannafat atau kitab Al-Muwatta'at dan Al-Mustakhrajat. Nanti di situ akan didapati babnya bab apa, ya, temanya tentang apa. Oh, ini yang dicari nanti akan muncul di dalam kitab ini. Baik, selanjutnya adalah metode tahris hadis berdasarkan sifat hadis, yaitu meneliti keadaan sifat-sifat yang terdapat dalam matan atau sanad. Nah, kitab yang dapat digunakan adalah kitab yang mengoleksi ya hadis maudhu, kitab yang mengoleksi ya tentang diskusi, kitab yang mengoleksi hadis-hadis yang diriwayatkan bapak dari seorang anak ya, kitab yang mengoleksi hadis musalsal. Nanti di situ bisa kita cari sesuai dengan derajat ataupun sifat hadisnya, kira-kira hadis itu hadis apa ya, hadis qudsikah atau hadis maudhu'kah ataukah hadis musalsal. Nanti bisa dilihat di dalam kitab-kitab ini. Kemudian yang ke-6 itu menggunakan software hadis ya. Nah, menggunakan software hadis ini termasuk bagian daripada kekinian ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu yang berkaitan dengan hadis gitu ya. Cara ini sangat efektif karena dengan menggunakan komputer. Jadi tidak repot-repot lagi kita membuka kitab. Kalau 1 sampai 5 tadi masih menggunakan cara manual, di mana kita harus membuka kitab-kitab hadis, kemudian kita melihat, kemudian kita mencari ya di situ. Nah, mungkin ya agak cukup memakan waktu. Nah, untuk yang menggunakan software hadis ini sangat efektif karena dengan menggunakan komputer tidak repot lagi kita membuka kitab gitu ya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya ya mungkin yang pernah punya atau mungkin yang sudah pernah menginstal itu ada software Kutubus Sittah, ada software Al-Maktabah As-Samilah. Ini lebih lengkap, kalau Al-Maktabah As-Samilah itu lebih lengkap daripada Kutubus Sittah. Jadi di situ segala macam kitab itu ada semuanya. Nanti bisa dicari, hanya tinggal sekali klik saja ya. Dengan metode-metode yang ada di sebelumnya, nanti tinggal klik, nanti akan ketemu hadis itu. Atau kita mau mencari perawinya siapa, nanti sekali dicari di situ nanti kita sudah ketemu. Nanti sudah ketemu di situ. Jadi sudah sangat mudah sekali ini di sini ini. Kemudian selanjutnya itu metode tahris hadis dengan menggunakan Google ya. Nah, ini lebih berkemajuan lagi gitu ya. Karena sudah cukup mudah ya, yaitu dengan memanfaatkan jaringan internet atau HP atau komputer yang tersambung dengan jaringan WiFi. Ya, jadi kalau kita ya punya komputer ataupun punya HP ya, tinggal kita lihat aja. Nanti ketik di Google itu, kita tuliskan potongan hadis yang hendak dicari pada pencarian Google ya, dengan menambahkan kata tahris hadis, lalu kita enter, nanti akan muncul di situ. Atau bisa juga caranya agar kita lebih spesifik lagi, misalkan nih kita mencari hadis tentang apa,
kemudian di situ ada tahris hadis, dan juga dituliskan misalkan Inda Albani, maka Google akan menampilkan hasil tahris hadisnya Indal Albani. Ada keterangan maka menurut Albani hadis ini adalah sahih, hadis ini adalah dhaif, hadis ini adalah hasan li ghairihi, hadis ini nanti akan ada keterangannya di situ. Langkah-langkah tahris hadis ya dan penelitian sanad ya ini yang sangat banyak sekali ya cara-caranya. Yang pertama, memilih atau menetapkan hadis yang akan diteliti. Kedua, konsultasi dengan kamus hadis, kemudian melacak hadis-hadis sebagaimana petunjuk dan yang dapat dalam kamus hadis atau kitab atraf. Mencatat semua matan hadis yang telah dilacak lengkap dengan sanadnya, melakukan iktibar ataupun peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk mengetahui sesuatunya yang sejenis dan menyusun skema sanad. Penelitian biografi para perawi yang tergabung dalam sanad hadis, dilakukan analisa terhadap sanad dan kemudian bisa dilakukan kesimpulan. Nah, kira-kira seperti itu langkah-langkahnya di dalam metode tahris atau penelitian hadis. Jazakumullah khairan. Demikian pemaparan singkat makalah kami, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa astaghfirukum katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.